Di sini saya akan mengambil jurnal studi in silico potensi senyawa katekin teh hijau Camellia sinensis sebagai antivirus SARS-CoV-2 terhadap spike glycoprotein G6LZG dan main protease 5R7Y. Pada jurnal ini, salah satu tanaman herbal yang telah diteliti terkait potensinya sebagai agen antivirus itu adalah teh hijau. Nah, teh hijau ini mengandung 4 katekin utama, di antaranya 59% epigalokatekin galat atau EGCG, 19% epigalokatekin atau EGC, 13,6% epikatekin galate atau ECG, dan 6,4% epikatekin atau EC dari total katekin daun teh hijau. Senyawa EGCG dapat berinteraksi dengan reseptor permukaan virion atau sel, di mana akan mengganggu interaksi antara virion dan sel inangnya. Selain itu, senyawa EGCG juga memiliki aktivitas antivirus terhadap SARS-CoV-2 dalam pemblokiran masuknya virus dan mampu menghambat infeksi virus secara in vitro. Di sini untuk preparasi ligannya itu, ligan uji merupakan senyawa turunan katekin teh hijau yang berupa EGCG, EC, EGC, dan EC. Nah, ligan pembanding yang digunakan ini termasuk obat dan terbukti sebagai aktivitas inhibitor spike glycoprotein nafamostat dan juga inhibitor main protease lopinavir. Sedangkan ligan natif yang digunakan merupakan ligan asli yang berikatan dengan protein target, yaitu berupa NAG atau spike glycoprotein dan juga JFM atau main protease. Nah, ligan natif ini didapatkan dari protein yang telah dihapus reseptor atau eh, protein, molekul air, dan ligan lain yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan perangkat lunak Discovery Studio Visualizer. Struktur dua dimensi ligan uji dan ligan pembanding dibuat menggunakan aplikasi ChemBioDraw Ultra versi 16, kemudian akan dikonversikan model 3D-nya dan dioptimasi FF94 dengan Chem 3D Ultra versi 16. Nah, untuk preparasi proteinnya di sini, protein yang dijadikan target dalam penelitian ini adalah spike glycoprotein PDBID 6LZG dan juga main protease PDBID 5R7Y. Di sini pada hasilnya, berdasarkan hasil penambatan terlihat bahwa semua senyawa memiliki nilai binding affinity yang berbeda pada setiap reseptor dengan nilai negatif. Eh, Pada spike glycoprotein atau 6-LZG didapatkan hasil bahwa epikatekin memiliki nilai binding affinity terendah dengan hasil yang didapat yaitu 5,2 kcal per mol, sedangkan pada reseptor main protease atau 5R7Y didapatkan hasil bahwa senyawa epigalokatekin galat memiliki nilai binding affinity terendah sebesar minus 8,7 kcal per mol. Nah, senyawa aktif itu diprediksi memiliki kemampuan dalam interaksi dengan reseptor target apabila nilai binding affinity-nya itu sama ataupun lebih rendah dari obat pembanding. Nah, di sini dapat terlihat dari hasil molecular docking dapat diketahui bahwa ketika ditambahkan dengan reseptor spike glycoprotein, binding affinity senyawa epikatekinnya itu sebesar minus 5,2 kcal per mol dan epigalokatekin itu sebesar minus 4,5 kcal per mol, memiliki nilai lebih negatif daripada ligan pembandingnya, yaitu di sini ligan pembandingnya berupa nafamostat dengan nilai binding affinity-nya minus 3,3. Nah, berbeda dengan reseptor main protease, nah senyawa epigalokatekin galat ini nilainya sebesar minus 8,7 kcal per mol dan epikatekin galat ini nilainya minus 8,3. Nah, memiliki nilai binding affinity yang lebih negatif dibandingkan senyawa pembandingnya yaitu lopinavir dengan nilai minus 7,4. Penurunan nilai binding affinity ini menunjukkan kemudahan bioaktif dalam berinteraksi pada binding site target protein dibandingkan ligan pembanding.
Senyawa aktif ini diprediksi memiliki kemampuan dalam interaksi dengan reseptor target apabila memiliki nilai binding affinity yang sama ataupun lebih rendah dari senyawa pembandingnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa epikatekin ini dan epigalokatekin merupakan senyawa yang berpotensi untuk dijadikan sebagai inhibitor reseptor spike glycoprotein, sedangkan untuk senyawa epigalokatekin galat dan juga epikatekin galat berpotensi sebagai inhibitor reseptor main protase. Nah, pengamatan interaksi residu asam amino bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi yang terjadi antara ligan dan juga reseptor. Interaksi yang terjadinya ini berupa ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostatik. Ikatan hidrogen antara ligan uji dan residu asam amino yang sama pada ligan alami ataupun ligan pembanding menunjukkan kemiripan jenis interaksi. Dalam hal ini menggambarkan kemiripan aktivitas. Nah, berdasarkan hasil molekular docking dan spike glycoprotein menunjukkan bahwa ligan natif, ligan uji, dan ligan pembanding ini memiliki interaksi residu asam amino berupa ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Nah, hasil interaksi ligan dan reseptor hanya didapatkan senyawa epigalokatekin dan epikatekin yang memiliki kemiripan residu asam amino dengan ligan natif dan senyawa nafamostat sebagai ligan pembanding. Pada senyawa epigalokatekin memiliki satu ikatan hidrogen yang mirip dengan ligan natif dan dua interaksi hidrofobik yang mirip dengan ligan pembanding. Sedangkan untuk epikatekin itu sendiri memiliki satu ikatan hidrogen yang mirip dengan ligan natif dan satu interaksi hidrofobik yang mirip dengan ligan pembanding. Nah, residu asam amino yang memiliki kemiripan dengan ligan natif ini menunjukkan bahwa ligan mampu menghambat aktivitas protein target dan berpotensi di sini terlihat residu asam amino ligan protein pada spike glycoprotein. Nah, residu asam amino yang memiliki kemiripan dengan ligan natif itu menunjukkan bahwa ligan ini mampu menghambat aktivitas protein target dan berpotensi memiliki aktivitas yang sama dengan ligan natif, di mana jarak ikatan hidrogen yang sudah memenuhi syarat dengan rentang antara 2,5 sampai 3,5 A. Nah, dari hasil visualisasi didapatkan bahwa semua residu senyawa epigalokatekin galat ini yang berinteraksi memiliki kemiripan dengan ligan natif dan ligan pembanding sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa epigalokatekin ini diprediksi memiliki aktivitas antivirus yang paling baik. Kesimpulan dari jurnal ini, senyawa katekin yang diprediksi berfungsi sebagai antivirus dengan mekanisme penghambat spike glycoprotein 6-LZG yang ditunjukkan dengan nilai afinitas lebih baik dari ligan pembanding nafamostat adalah epikatekin dan juga epigalokatekin. Sedangkan untuk senyawa katekin yang diprediksi mempunyai potensi antivirus dengan mekanisme menghambat main protase itu ditunjukkan dengan nilai afinitas lebih baik dari ligan pembanding lopamir. Di sini itu contohnya epigalokatekin galat dan epikatekin galat.